Ini menarik karena kita akan discuss bersama nih Pak, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai penghapusan kuota impor. Kita tahu bersama bahwa niatannya baik Pak, namun banyak pertanyaan. Jika diterapkan tanpa transisi yang matang gitu ya, bagaimana dampaknya terhadap struktur biaya produksi, mungkin di industri tekstil terutama bagi pemain-pemain hulu yang masih mengandalkan bahan lokal. Terima kasih Bu. Seperti tadi juga udah Pak Jimmy sampaikan, sebetulnya kita juga harus menelaah dulu apa yang menjadi kebijakan Presiden terkait membuka keran selebar-lebarnya impor. Ya. Impor apa saja nih? Nah ini yang perlu kita cermati. Karena kemarin kalau tidak salah kita hanya melihat sepotong-sepotong, tapi pada saat itu Presiden juga mengatakan impor bawang, impor daging dan lain sebagainya. Nah kalau itu memang setuju tidak terbatas beberapa importir saja. Karena itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat kita, sehingga kita akan dapat harga yang lebih bersaing di pasar. Tapi yang kita khawatirkan adalah kalau impor itu terbuka adalah bahan baku maupun barang-barang industri lainnya yang akan membanjir. Nah ini otomatis akan membunuh perusahaan-perusahaan kita. Karena terus terang Bu Sabrina bahwa eksportir ini masih agak tertolong seandainya ekspor kita lagi susah tapi pasar di dalam negeri menjanjikan, sehingga masih bisa kita buang ke dalam negeri. Tapi kondisi saat ini parah sekali, bahwa produk tekstil dan lain sebagainya itu udah banyak sekali masuk. Iya. Nah yang kita khawatirkan lagi ini kan otomatis memukul industri kita. Kita ekspor lagi ada hambatan, dibuang ke dalam, udah jenuh pasar. Nah ini yang pemerintah harus antisipasi pertama. Kedua, juga yang kita khawatirkan adalah seperti tadi Pak Jimmy sampaikan, produk Cina itu produknya massal, produksi massal. Ya. Tidak ke Amerika, dia akan cari pasar. Nah, yang kita khawatirkan bukan hanya smuggling aja masuk, tapi justru transshipment. Jadi produk Cina masuk ke Indonesia, transshipment, COO-nya keluar dari Indonesia. SKA-nya keluar dari Indonesia. Nah, ini kementerian harus betul-betul care terhadap ini. Tapi di sini ada kendala juga bahwa COO atau SKA itu dikeluarkan bukan oleh kementerian, tapi oleh dinas masing-masing. Nah, kayak kemarin ini kita udah melihat pada saat itu juga udang Cina kena embargo pun masuk ke Indonesia, transshipment SKA-nya dari Indonesia keluar. Nah kalau ini produk tekstil juga masuk transshipment, ya pabrik kita nggak dapat apa-apa karena semua barang-barang mereka yang keluar, tapi SKA-nya Indonesia karena pajaknya beda gitu loh. Nah ini yang betul-betul pemerintah harus concern benar, kementerian harus concern benar, langkah apa nih yang harus dilakukan untuk membatasi itu karena SKA itu keluar di daerah. Tapi seperti yang Anda sampaikan juga bahwa memang keadaan dari barang-barang impor yang telah menghantam Indonesia ini sudah cukup mengancam produk-produk lokal yang ada, begitu ya Pak ya. Apakah Anda melihat? Bukan mengancam lagi Bu, Iya. udah kita udah kena pukul, udah Iya. berapa banyak industri kita yang PHK. Dalam artian apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, apakah yang diterima industri itu malah sepertinya ini menjadi pernyataan yang memberikan counterproductive sendiri untuk industri kita. Bagaimana Pak? Ya, justru ini yang harus kita waspadai. Makanya saya belum tahu persis instruksi Presiden itu penjabarannya mau kayak apa. Karena kalau salah penjabaran ini yang repot buat kita semua. Tapi sudahkah ada concern yang Anda sampaikan sejauh ini dengan ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto kemarin? Apakah dari gabungan Anda, dari asosiasi Anda sudah menyampaikan concern sendiri untuk implementasinya agar transisinya berlangsung seperti sistem ABC ini atau bagaimana Pak? Ataukah masih lebih keresahan semata sambil menunggu bagaimana kira-kira implementasi ke depannya? Ya, kita sudah sampaikan seperti minggu lalu kita minta ke Dirjen PN untuk kita bisa FGD dan akhirnya kemarin kita lakukan FGD dari API, semua asosiasi juga hadir untuk berikan masukan, semua dirangkum. Itulah masukan dari kita untuk mengantisipasi semuanya. Dari API cukup jelas kemarin, itu juga menyampaikan mengenai maraknya barang yang masuk dan lain sebagainya. Nah terus solusi yang bisa dilakukan, misal kita memberikan
import kapas kita yang ke Amerika kita lebihkan dan lain sebagainya, itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Terima